Halo adik-adik sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini kita akan mempelajari materi tentang bioteknologi. Sebelumnya, kalian pasti sudah mengenal dan bahkan pernah mengonsumsi beberapa makanan seperti tempe, tape, oncom, roti, dan wine. Semua produk tersebut memiliki persamaan pada proses pembuatannya. Dapatkah kalian menebak apa persamaannya? Ya, jawabannya yaitu sama-sama memanfaatkan mikroorganisme pada proses pembuatannya. Pemanfaatan mikroorganisme dalam proses pembuatan suatu produk dapat kita pelajari pada materi bioteknologi. Di video kali ini, kita akan membahas tentang bioteknologi konvensional dan penerapan bioteknologi konvensional pada bidang pengolahan bahan pangan. Oke, kita mulai dari pembahasan yang pertama. Disimak baik-baik ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang bioteknologi konvensional. Tahukah kalian apa itu bioteknologi konvensional? Jadi, bioteknologi konvensional itu merupakan suatu proses bioteknologi yang sederhana dengan memanfaatkan mikroba, proses biokimia, dan genetika secara alami. Mikroba yang dimaksud itu bisa berupa jamur atau kapang dan bahkan bakteri. Nah, proses kimia yang dimaksud di sini adalah proses-proses kimia yang ada di dalam tubuh dan berhubungan dengan organisme hidup. Itulah yang disebut sebagai proses biokimia. Contohnya itu ada proses fermentasi. Kemudian, teknologi yang digunakan pada bioteknologi konvensional ini masih tergolong sangat sederhana. Bioteknologi konvensional ini sudah dikenal dan sudah sering dimanfaatkan oleh masyarakat sejak zaman dahulu. Nah, sekarang kalian sudah paham kan apa itu bioteknologi konvensional? Selanjutnya, kita akan membahas tentang penerapan bioteknologi konvensional pada bidang pengolahan bahan pangan. Yang pertama ada tempe. Tahukah kalian apa bahan baku dari tempe? Ya, jawabannya adalah kedelai. Tempe merupakan produk olahan kedelai yang dibuat dengan teknik fermentasi dengan menggunakan beberapa jenis kapang seperti Rhizopus oligosporus dan Rhizopus oryzae. Nah, pada proses fermentasi ini, komponen-komponen nutrisi kompleks pada kedelai akan dicerna oleh kapang melalui reaksi enzimatis sehingga terbentuklah senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Jadi, pada proses fermentasi ini, komponen nutrisi kompleks yang ada pada kedelai akan diuraikan menjadi komponen yang lebih sederhana. Proses pengolahan kacang kedelai menjadi sebuah tempe dimulai dari tahap sortasi. Tahap sortasi ini merupakan tahap pembersihan bahan kontaminan. Yang kedua, ada tahap perendaman, yang mana kedelai ini direndam agar memiliki tekstur yang lunak. Selanjutnya, ada tahap perebusan. Perebusan di sini bertujuan untuk melunakkan kacang kedelai dan mensterilkan kedelai agar terbebas dari bakteri dan jamur kontaminan. Selanjutnya, ada pengupasan kulit kedelai. Selanjutnya yaitu tahapan inokulasi.
Apa itu inokulasi? Jadi, inokulasi ini merupakan proses pemberian ragi yang mengandung jamur atau kapang pada kedelai. Kemudian, setelah dicampur dengan ragi, kedelai diaduk secara optimal agar jamur tempe dapat tersebar merata, sehingga pertumbuhan jamur juga akan merata. Jenis kapang yang berperan dalam proses pembuatan tempe adalah Rhizopus oligosporus dan Rhizopus oryzae. Kapang ini kita sebut sebagai agen bioteknologi. Jadi, agen bioteknologi itu merupakan makhluk hidup yang terlibat pada bioteknologi. Selanjutnya ada tahap inkubasi atau pemeraman. Nah, kedelai yang telah diragi dan dikemas kemudian ditempatkan pada ruangan yang memiliki kelembaban, sirkulasi udara, dan suhu ruangan yang cocok dengan pertumbuhan jamur. Suhu udara yang baik itu sekitar 25-37 derajat Celcius. Nah, proses inkubasi ini dilakukan kurang lebih selama 34-48 jam. Nah, pada masa inkubasi ini terjadi proses fermentasi kedelai yang mana protein yang terkandung pada kedelai terurai menjadi asam amino yang mudah dicerna oleh tubuh. Tumbuhnya jamur ditandai dengan terbentuknya serabut-serabut putih di sekitar kedelai, dan bahkan serabut ini dapat menembus kedelai sehingga lama-kelamaan antar kedelai akan menyatu dan jadilah tempe yang kita kenal di pasaran. Jamur ini dapat berkembang dengan perombakan protein yang terkandung pada kacang kedelai. Yang kedua ada tape singkong. Tape singkong merupakan salah satu makanan tradisional yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan merupakan hasil fermentasi dari singkong. Tahapan pembuatan tape singkong yang pertama yaitu proses pengupasan kulit singkong. Lalu yang kedua ada proses pencucian singkong. Yang ketiga ada proses pengukusan. Lalu dilanjutkan dengan proses peragian. Setelah dikukus, singkong akan didiamkan hingga benar-benar dingin. Setelah dingin, maka singkong ini akan dimasukkan ke dalam wadah, lalu ditaburi dengan ragi yang telah dihaluskan. Ragi yang digunakan adalah ragi tape, yang mana ragi ini mengandung mikroorganisme seperti kapang, lalu ada kamir, dan ada bakteri. Jenis kapang yang terkandung pada ragi ini yaitu Aspergillus, Amylomyces rowsii, Muscor sp, dan Rhizopus sp. Kemudian jenis kamir yang terkandung yaitu salah satunya Saccharomyces cerevisiae. Sedangkan untuk bakteri yang terkandung pada ragi ini adalah Acetobacter, Pediococcus, dan Bacillus sp. Nah, semua dari jenis bakteri, kapang maupun kamir ini memiliki peranan yang besar pada proses fermentasi. Setelah dilakukan fermentasi, maka langkah selanjutnya adalah tahapan pemeraman. Singkong yang telah diberikan ragi selanjutnya ditutup kembali dengan daun pisang dan didiamkan selama 1 hingga 2 hari. Pada tahapan ini terjadi yang namanya proses fermentasi. Suhu
optimal untuk melakukan fermentasi adalah sekitar 35 hingga 40 derajat Celcius, yang mana suhu ini akan mempengaruhi mikroba yang berperan pada proses fermentasi tape. Selain suhu, tingkat keasaman juga mempengaruhi proses fermentasi. Tingkat keasaman atau pH yang baik untuk melakukan proses fermentasi berkisar 3,5 hingga 5,5. Jadi, pada tingkatan keasaman ini akan berpengaruh terhadap perkembangan dari bakteri yang digunakan pada proses fermentasi. Proses utama pada fermentasi tape dapat terbagi menjadi dua tahap. Yang pertama yaitu proses pemecahan pati menjadi gula sederhana oleh kapang dengan enzim amilase. Inilah yang akan menyebabkan rasa manis pada tape. Tahap kedua yaitu proses pengubahan sebagian gula menjadi alkohol yang dilakukan oleh kamir. Nah, dengan diubahnya sebagian gula sederhana menjadi alkohol akan menyebabkan adanya aroma alkoholis pada tape. Enzim yang mampu mengubah glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida selama proses fermentasi adalah enzim simase yang dihasilkan oleh kamir Saccharomyces cerevisiae. Proses pemecahan gula menjadi alkohol ini melalui proses yang disebut glikolisis. Proses glikolisis ini cenderung terjadi pada kondisi anaerob. Kondisi anaerob di sini artinya pada proses glikolisis ini tidak memerlukan bantuan oksigen. Kemudian setelah didiamkan selama 1-2 hari, singkong akan menjadi lunak dan manis. Saat itulah tape singkong siap untuk dikonsumsi. Nah, sekarang kalian sudah paham kan penerapan bioteknologi konvensional pada proses pengolahan singkong hingga menjadi tape? Baik, sekian pembahasan kita tentang bioteknologi konvensional dan penerapannya pada bidang pengolahan bahan pangan. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah kamu sudah memahami materi ini, silahkan adik-adik untuk menjawab pertanyaan dari soal-soal berikut. Selamat mengerjakan! Lisa sedang mencoba membuat tempe. Ia sudah menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan seperti ragi tempe dan bahan baku berupa kacang kedelai. Kedelai yang sudah direbus kemudian dicampurkan dengan ragi lalu dibungkus dengan menggunakan plastik. Selanjutnya, Lisa menaruh bungkusan tersebut pada kulkas. Setelah didiamkan selama 2 hari, Lisa melakukan pengecekan. Setelah dicek, ternyata keadaan kedelai belum berubah menjadi tempe. Bisakah kamu mengidentifikasi penyebabnya? Tempe yang tidak terbentuk karena suhu udara yang digunakan pada pemeraman rendah akibat Lisa meletakkannya di kulkas. Pada suhu udara yang rendah, proses fermentasi tidak akan berlangsung. Hal ini disebabkan karena kapang tidak dapat berkembang pada suhu udara yang rendah, sehingga akan menyebabkan proses fermentasi tidak akan berlangsung. Untuk soal yang kedua ini, silahkan dikerjakan secara mandiri ya. Selamat mengerjakan.